pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi lanjutan setelah lulus sekolah menengah pertama. Wah, pada penasaran nggak nih? Pasti penasaran kan? Hayo ngaku. Oke, lanjut. Setelah kalian menempuh sekolah menengah pertama, tentunya nama SMA dan SMK tidak asing di telinga kalian kan? Nah, untuk membahas lebih lengkapnya lagi, mari kita belajar bersama. Yuk, simak video ini. Pada dasarnya, SMA atau SMK sama-sama baik dan memiliki prospek masa depan yang bagus. Bagaimana tidak? Kalau misal salah satu dianggap lebih bagus, mengapa pemerintah tetap membuka SMA atau SMK? Artinya, tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lain. Namun, bila kita berbicara karakteristik, pasti ada perbedaan antara SMA atau SMK. Sebagai bahan pertimbangan, yuk simak informasinya. SMA memiliki singkatan sekolah menengah atas, di mana jenjang sekolah menengah setelah lulus sekolah menengah pertama dengan masa pembelajaran 3 tahun, dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada jenjang ini, siswa lebih diberikan materi teoritik yang mendalam daripada jenjang SMK yang menitik beratkan pada praktik secara langsung. Karakteristik SMA. Yang pertama, memiliki penguasaan teori yang baik. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Yang ketiga, sedikit memperoleh ilmu praktik. Yang keempat, dipersiapkan untuk melanjutkan jenjang selanjutnya. Perguruan tinggi maksudnya. Karena hampir semua jurusan perguruan tinggi terbuka untuk jenjang SMA. Dan yang terakhir, setelah tamat belajar, lapangan pekerjaan terbatas karena ilmu praktik yang belum maksimal. SMK disebut juga Sekolah Menengah Kejuruan. SMK merupakan jenjang setelah menempuh jenjang sekolah menengah pertama. SMK dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Dalam pelaksanaannya, SMK memiliki berbagai macam jurusan untuk menunjang kebutuhan keterampilan masa depan. Masa belajar SMK pun bervariasi. Ada yang berlangsung 3 tahun, ada juga yang berlangsung hingga 4 tahun. Hal tersebut terjadi karena adanya praktik tambahan yang dilakukan masing-masing sekolah. Karakteristik SMK. Berfokus pada praktik. Yang kedua, setelah tamat diharapkan memiliki skill atau keterampilan bekerja. Yang ketiga, apabila melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan SMK, peserta didik tidak kesulitan untuk beradaptasi materi. Dan yang terakhir, memiliki karakter siap bekerja. Oke, itu tadi merupakan beberapa karakteristik dari SMK dan SMA. Apakah SMK bisa lanjut kuliah? Jawabannya adalah bisa. Dan apakah SMA bisa langsung bekerja? Jawabannya adalah bisa. Semua bergantung pada kemampuan dan kemauan masing-masing individu. Setelah ini, yuk simak tentang peminatan. Mengenal peminatan. Sebagian dari kalian mungkin belum paham tentang peminatan. Bener nggak? Atau kalian sudah paham tentang peminatan? Oke, buat kalian yang belum mengenal dengan peminatan atau belum paham, yuk kita kenalan dulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalian merasa asing dengan kata peminatan. Bagaimana kalau dengan penjurusan? Mulai paham? Baiklah, pada dasarnya peminatan tidak jauh dari penjurusan. Dahulu penjurusan dimulai dari kelas 11 dengan jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Tetapi sekarang sudah berganti nama, biar keren kali ya. Sekarang yang dulunya penjurusan IPA, IPS, dan bahasa berganti nama peminatan dengan minat MIA, yaitu IPA, IIS, yaitu IPS, dan bahasa. Serta dimulai dari kelas 10. Oke, kita lanjut bagian selanjutnya. Pengertian peminatan. Apa sih peminatan itu? Peminatan memiliki kata dasar minat, yang memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau keinginan dalam diri seseorang. Sedangkan peminatan dalam dunia pendidikan memiliki arti suatu keputusan yang dilakukan peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan selama mengikuti pembelajaran di SMA.
Pemilihan peminatan dilakukan atas dasar kebutuhan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan untuk merencanakan karir. Jadi, dalam peminatan, kita akan dilibatkan dalam serangkaian proses, baik secara tes maupun wawancara, untuk mendapatkan hasil peminatan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan minat MIA, IIS, atau bahasa yang sesuai dengan kemampuan dan minat kalian. Pada dasarnya, peminatan bertujuan untuk memberikan kita pertimbangan dalam mengambil keputusan antara masuk SMA atau masuk SMK yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Pentingnya peminatan. Dalam sebuah survei pada tahun 2017 yang dilansir di berita1.com, didapatkan hasil bahwa 87% mahasiswa Indonesia salah mengambil jurusan. Coba bayangkan, ketika kita salah ambil jurusan waktu kuliah, apa yang terjadi? Hampir dipastikan kita kuliah tidak semangat, sering absen, tidak mengerjakan tugas, bahkan terkena sanksi drop out alias dikeluarkan. Itu kalau di perkuliahan. Bagaimana jika di SMA? Ya sama saja. Kalau tidak mengerjakan tugas, sering bolos, ya dikeluarkan. Hehe. Lalu, apa hubungannya antara salah ambil jurusan di perkuliahan dengan peminatan SMA? Ada yang tahu? Jadi, indikasinya jika mahasiswa salah mengambil jurusan, berarti ada yang salah dengan perencanaan karir mereka. Jika dikerucutkan lagi, berarti ada yang salah saat peminatan mereka ketika kelas 10. Masuk akal bukan? Maka dari itu diadakanlah informasi peminatan agar kalian calon-calon siswa kelas 10 bisa melakukan perencanaan karir yang baik dan sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan kalian. Oke, lanjut pentingnya peminatan. Secara umum tujuan peminatan sudah tertulis dalam Kemendikbud tahun 2013, yaitu membantu siswa menetapkan arah minat, pilihan kelompok mata pelajaran, pendalaman mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang ditempuh, dan arah pilihan karir atau pilihan studi yang dilanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi, jika kita pelajari apa manfaat peminatan, yaitu kita dapat mengidentifikasi kemampuan diri kita sendiri. Lalu, kita dapat mempersiapkan diri dalam peminatan dan studi lanjut di SMA atau SMK, dan membantu mempersiapkan diri dalam merencanakan karir dalam memilih dunia kerja. Dan yang terakhir, mengelompokkan diri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat kalian. Oke, semoga bermanfaat ya.